Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam usaha peternakan ayam ras petelur. Saat ini saya berada persis di belakang rumah saya. Ini kandang saya yang dulunya saya pelihara ayam ras petelur sebanyak 2.400 ekor. Dan pada tahun 2018 kemarin saya berhentikan operasionalnya karena saat ini sudah banyak masyarakat yang membuat rumah di sekitar kandang saya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin memulai sebuah usaha, sebaiknya kita temui yang pertama orang yang telah sukses dalam usaha tersebut, agar kita mendapatkan motivasi dan juga ilmu tentang kiat-kiat sukses berusaha atau terkait dengan usaha tersebut. Dan yang kedua, tidak ada salahnya juga kita bertemu dan bertanya dengan orang-orang yang pernah mengalami kegagalan terhadap usaha yang akan kita jalankan tersebut, agar dengan kegagalan yang kita peroleh dari orang tersebut, kita dapat berhati-hati dan menghindari faktor-faktor kegagalan tersebut. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya tidak malu-malu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya agar jangan sampai kegagalan yang saya alami dialami oleh Bapak Ibu sekalian dalam usaha peternakan ayam ras petelur. Berdasarkan pengalaman dan catatan saya, ada 8 faktor yang menyebabkan saya mengalami kegagalan, kebangkrutan dalam usaha peternakan ayam ras petelur. Yang pertama Bapak Ibu, pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini Bapak Ibu yang saya sarankan ada 3 pertimbangan. Pertama, carilah lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Karena yang namanya beternak ayam ras petelur, kotorannya itu sepandai-pandai kita mengelolanya akan tetap menimbulkan bau. Yang kadang-kadang ada masyarakat dapat memaklumi karena baunya tidak seberapa. Tetapi kebanyakan masyarakat tidak bisa memaklumi. Sehingga kita memang harus mencari tempat pembuatan kandang dengan lokasi yang jauh dari rumah masyarakat, dari pemukiman warga. Yang kedua Bapak Ibu, bukan di wilayah yang akan berkembang. Sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan belum ada perkembangan. Nah, saya dulu pada tahun 2012, lokasi kandang saya ini belum ada warga satupun membuat rumah. Makanya saya buat di sini. Tetapi ketika tahun 2015, mulai banyak masyarakat yang membangun rumah, sehingga kita harus mengalah demi menjaga persaudaraan, silaturahim, demi menjaga hal-hal yang tidak enak atau tidak baik yang akan terjadi. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, usahakan kita membuat kandang itu jangan di lokasi rawa atau di lokasi jurang. Nah, ini dulu saya membuat kandang ini di lokasi rawa, sehingga saya membutuhkan 40 mobil truk untuk menimbun lokasi ini. Sehingga modal kita cukup besar keluar Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu usahakan jangan membuat kandang di lokasi yang rawa atau jurang, sehingga biaya pembuatan kandang dapat kita minimalisir. Yang kedua Bapak Ibu, kuasai dulu ilmu dan seluk-beluk usaha peternakan ayam ras petelur sebelum kita memulainya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Sering-seringlah kita share atau browsing di Google. Kita cari di YouTube tentang informasi-informasi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usaha peternakan ayam ras petelur. Tetapi jangan cukup dengan itu Bapak Ibu. Sebaiknya Bapak Ibu berkunjung langsung ke peternakannya yang bisa kita ajak bicara, yang kita bisa menggali ilmu dari mereka, yang mereka open, yang mereka terbuka menerima kedatangan kita. Ini sangat penting. Karena yang namanya beternak ayam ras petelur itu ilmu dan seluk-beluknya sangat banyak, luar biasa Bapak Ibu. Yang butuh proses bagi kita untuk dapat memahaminya, sehingga itu menjadi ilmu dan pengalaman bagi kita sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, yang membuat kita gagal dalam beternak ayam ras petelur adalah sumber dana. Nah, saya sarankan Bapak Ibu jangan sampai meminjam kepada pihak perbankan atau meminjam kepada pihak-pihak lain yang konsekuensinya sangat berat. Saya anjurkan jangan sampai Bapak Ibu.
Jangan coba-coba berspekulasi dalam usaha peternakan ayam ras petelur ini. Karena yang namanya ayam ras petelur ini adalah makhluk bernyawa. Saya tidak bermaksud memprovokasi Bapak Ibu tidak meminjam bank, bukan berarti saya menjelekkan pihak perbankan, tetapi betul-betul usaha peternakan ayam ras petelur ini berbeda dengan usaha yang lain. Dan tidak bisa kita berspekulasi sebab dia dalam hal bernyawa. Yang kita tidak tahu dan tidak dapat menduga kapan ayam itu akan terserang penyakit dan kapan ayam kita itu akan mengalami kematian. Ya kalau 1-2 ekor, kalau satu kandang kita mati semua, bagaimana kita harus membayar cicilan bank kita Bapak Ibu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, sebelum kita usaha peternakan ayam petelur, milikilah sumber dana yang dingin, uang kita sendiri, atau uang keluarga kita, atau orang yang mau bermitra dengan kita, dengan catatan tidak terikat oleh konsekuensi yang dapat membuat masalah di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk perkiraan bayangan Bapak Ibu saja, ayam ras petelur ini saat ini kalau informasi yang saya dapatkan, 1 ekor ayam petelur itu modalnya 185.000. Berarti kalau kita mau beternak 1000 ekor, kita harus siap uang 185 juta. Itu sudah lengkap dengan ayam, dengan kandangnya, sampai dia berproduksi atau bertelur. Kalau kita belum memiliki uang sebanyak itu Bapak Ibu, sebaiknya berpikir ulang untuk beternak ayam ras petelur. Karena ketika kita memulai usaha peternakan ayam petelur dengan dana pendanaan yang menggantung atau dengan danaan yang minim, nanti kita akan gelabakan. Kita pasti akan pinjam sini, pinjam situ, yang itu justru membuat masalah baru dalam kehidupan kita. Yang keempat Bapak Ibu, penyediaan ayam. Nah, saya sarankan Bapak Ibu jangan meniru saya. Saya dulu beternak ayam ras petelur dengan cara membeli DOC, sehingga saya harus membesarkan sendiri DOC itu sampai dia bertelur. Di mana saya membutuhkan kandang, membutuhkan peralatan, dan membutuhkan pakan yang cukup banyak untuk makanan ayam DOC saya sampai dia bertelur. Makanya ada istilah Bapak Ibu, kalau kita memelihara anak ayam petelur dari DOC atau ayam umur 1 hari sampai bertelur, itu ketika dia belum bertelur, dia bisa saja memakan sertifikat rumah kita. Dia bisa saja memakan BPKB motor kita sebelum dia bertelur. Artinya kita akan terjual ini, terjual itu demi membeli pakannya. Makanya pengalaman ini jangan sampai terjadi pada Bapak Ibu kembali. Saya sarankan Bapak Ibu belilah ayam petelur yang layer, yang siap bertelur, sehingga hanya menunggu 1 minggu atau 2 minggu Bapak Ibu sudah dapat menikmati hasil telur dari usaha peternakan ayam ras petelur tersebut. Yang keempat Bapak Ibu, sistem kandang. Nah, sistem kandang ini Bapak Ibu, saran saya sesuaikanlah dengan ketersediaan dana yang kita miliki. Nah, dulu di kandang ini Bapak Ibu, saya menggunakan sistem kandang baterai, di mana ayam semuanya posisi terkurung di dalam kandang besi. Kelebihannya Bapak Ibu, kita mudah di dalam mengontrol mana ayam yang bertelur, mana ayam yang tidak bertelur, mana ayam yang sakit, mana ayam yang sehat. Nah, ini sisa-sisa kandang baterai yang pernah saya miliki dalam usaha peternakan ayam petelur. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau kita memilih sistem kandang baterai, ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Pengelolaannya mudah, tetapi biayanya cukup besar. Dan kalau Bapak Ibu tidak memiliki dana yang cukup besar, maka gunakanlah kandang dengan sistem umbaran, di mana ayam diumbar. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh peternakan-peternakan di luar negeri, di mana diyakini ayam yang diumbar di halaman terbuka, apalagi di rumput-rumput hijau, ini ayam akan lebih alami telurnya, akan lebih sehat telurnya. Ini diyakini seperti itu. Tapi pengalaman saya pribadi, ketika kita memilih kandang ayam dengan sistem umbaran, kita akan sulit dalam pengelolaannya. Kita akan sulit mengontrol ayam yang tidak bertelur, kita akan sulit mengontrol pemberian pakan, kita akan sulit mengontrol ayam yang sakit, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita memang ingin beternak ayam ras petelur, tetapi kondisi keuangan kita hanya cukup untuk membuat kandang umbaran, silahkan dicoba dulu Bapak Ibu. Tetapi jangan banyak-banyak, sehingga kita
tidak melakukan kesalahan fatal, kerugian fatal apabila hal ini gagal. Nah, yang keenam Bapak Ibu, ketersediaan pakan. Ini faktor kegagalan yang saya rasakan. Ketersediaan pakan ini Bapak Ibu perlu menjadi pertimbangan kita. Artinya kalau kita memang mau membeli pakan dari pabrik, pastikan distribusi pakan ke daerah kita itu sampai selalu ada, selalu tersedia. Jangan sampai Bapak Ibu kita mengandalkan pakan pabrik tetapi ternyata daerah kita jauh dari tempat supplier pakan, sehingga kita akan kewalahan ketika pakan itu tidak didistribusikan oleh pihak pabrik. Ini saya alami Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membeli pakan pabrik luar biasa bagusnya, memang quality controlnya luar biasa bagus, sehingga ayam kita telurnya akan selalu stabil, telurnya akan bagus, kualitasnya juga akan bagus, ayam akan sehat. Karena quality control makanan yang buatan pabrik itu sangat baik, itu cukup baik, sangat bagus lah. Tetapi apabila kita melihat ketersediaan pakan di daerah kita secara sumber daya alamnya tersedia dengan baik, misalnya di daerah kita ada petani jagung yang selalu ada, selalu banyak melimpah, kemudian ada heller padi, tempat penggilingan padi, di situ ada dedak, tidak ada masalahnya kita membuat pakan mengaduk sendiri, walaupun kita hanya tinggal membeli konsentratnya saja dan beberapa bahan yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memilih pakan dengan mengaduk sendiri, dampak negatifnya pun ada. Quality controlnya tidak dapat terjaga dengan baik. Sehingga kadang-kadang ketika kita mengaduk itu ada kadang jagungnya yang tidak kering atau dedaknya yang mengandung racun kadang-kadang, sehingga ayam kita banyak mengalami sakit, drop bertelur dan lain sebagainya. Nah, ketersediaan pakan ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu pertimbangkan sendiri. Tetapi memang kedua-duanya, baik pakan yang kita buat sendiri, kita olah sendiri dengan pakan yang kita beli dari pabrikan, ini memiliki plus minus masing-masing. Yang pertama, kalau kita mengaduk pakan sendiri tentu biaya operasionalnya sangat murah. Ketika saya beternak ayam ras petelur, satu butir telur itu ketika kita mengaduk sendiri pakannya, kita hanya membutuhkan biaya sekitar Rp480 satu butir telur. Dan per kilogramnya kita hanya membutuhkan biaya sekitar Rp5.200. Berbeda dengan kita membeli pakan pabrik Bapak Ibu, maka telur untuk memproduksi satu butir telur itu kita membutuhkan biaya sekitar Rp675 lebih. Karena per kilogramnya di daerah saya sini, itu pakan itu sampai rumah saya, pakan jadi dari pabrikan itu harganya sekilo sekitar Rp6.300. Jadi memang berbeda sekitar 1.500 lebih antara pakan dari pabrikan dengan pakan yang kita olah sendiri. Tetapi plus minusnya silahkan Bapak Ibu pertimbangkan sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang ke-7 faktor kegagalan yang saya alami adalah kapasitas atau banyaknya ayam yang kita ternak. Terus terang Bapak Ibu, pada awalnya saya beternak ayam ras petelur hanya sekitar 500 ekor. Inilah yang mengantarkan saya kepada kejayaan, di mana setiap hari penjualan kurang, di mana masyarakat masih datang berbondong-bondong ke rumah saya tetapi telur sudah habis. Karena ayam saya waktu itu kapasitasnya hanya 500 ekor. Nah, ketika saya meningkatkan kapasitas ayam dari 500 menjadi 2000, masih hebat. Masih laku dengan baik telur-telur saya. Tetapi ketika saya menaikkan kapasitas ayam dari 2.500 menjadi 9.000 ekor, nah di sana saya mengalami kesulitan dalam pemasaran telur. Mulai masalah-masalah timbul Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya sarankan Bapak Ibu, kalau kita punya target pemasaran telur yang kita produksi hanya sekitar rumah kita, peliharalah ayam sejumlah 500 ekor ke bawah. Tapi kalau kita siap punya armada mobil pick up untuk operasional kita menyuplai telur ke daerah-daerah lain, dan kita berkeyakinan dengan kapasitas yang besar kita dapat memasarkannya, silahkan Bapak Ibu untuk mencoba
beternak ayam dengan kapasitas yang besar. Ini pertimbangan Bapak Ibu. Yang ketujuh, kapasitas ayam. Pertimbangkanlah pemasaran produk telur yang kita hasilkan nantinya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang kedelapan, karyawan haruslah yang jujur dan amanah. Ini kegagalan saya yang kedelapan, yang paling fatal yang saya alami ketika saya beternak ayam dengan kapasitas 9.000 ekor, di mana kandangnya jauh dari rumah saya. Saya tempatkan karyawan satu keluarga, di mana anaknya sudah banyak, beban hidupnya dan hutangnya juga sudah banyak, dan saya tidak bisa mengontrol setiap hari. Ternyata ini adalah faktor kegagalan saya yang kedelapan. Bukan berarti tidak mau membantu orang lain Bapak Ibu. Saran saya, jangan sampai Bapak Ibu mencari karyawan yang sudah banyak tanggungan hidup, yang sudah banyak beban hidup, yang sudah banyak hutang. Ini semangat kerjanya akan berbeda dengan karyawan yang masih bujangan, yang masih belum punya beban hidup, dan kejujurannya pun akan berbeda. Karena itu Bapak Ibu, carilah karyawan yang jujur, yang amanah. Tentu kita lihat juga latar belakangnya. Jangan sampai karena ketidakjujuran, ketidakamanahan karyawan kita, ini akan menimbulkan kegagalan dalam usaha kita. Saran saya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu beternak ayam ras petelur dengan kapasitas 500 dan itu bisa kita pelihara sendiri, paruh waktu dari kerja kita di kantor atau di ladang, sebaiknya kita pelihara sendiri. Namun kalau memang kita mau melihara dalam kapasitas besar, silakan Bapak Ibu merekrut karyawan, tapi carilah karyawan yang jujur dan amanah. Dan saya sarankan Bapak Ibu, yang namanya beternak ayam ras petelur ini semuanya menarik dan semuanya dapat dikorupsi. Telurnya dengan gampang dikorupsi, ayamnya dengan gampang bisa dijual, kotorannya pun laku, pakannya pun dengan gampang dapat dipermainkan. Sebaiknya Bapak Ibu usahakan beternak ayam ras petelur, kita tempatkan orang-orang kita yang dapat menjalankan amanah, atau keluarga kita atau saudara kita. Atau buatlah rumah kita di tempat usaha peternakan ayam kita tersebut. Sehingga kita walaupun memiliki anak buah, kita tetap dapat mengontrol usaha peternakan ayam kita tersebut. Nah Bapak Ibu, itulah 8 faktor kegagalan yang saya alami dalam usaha peternakan ayam ras petelur. Semoga ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Semoga Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.